seandainya ada amal soleh, amal solihan. Nah, solihan fima taraktu. Kalau ada amal saya waktu itu di dunia, saya tinggalin, nggak nyesel saya. Itu yang di alam kubur ngomong begitu nyesel gara-gara apa kok? Begitu dia bangun, ketemunya ada yang namanya tembok. Tembok itu jauh kelihatannya, mau dinaik susah. Dibangunnya saja, itu namanya temboknya alam barzakh. Ini orang ngomong begini, kenapa lu nyesel? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak taunya ya Allah, begitu di depan ada alam barzakh. Besok kiamat, dari alam barzakh ke kiamat, emang engkau tahu kapan dah kiamat? Lama lah. Kita di alam kubur ya, sedih gitu. Ada orang PLN, coba-coba pakai PLN, nggak bisa. Kalau katanya ada di kubur, nyesel saya nggak ada amal itu, nggak punya anak soleh. Begitu dia nyesel gitu, kata Allah begini, kalla. Apa kata Allah? Tumhihu min tumhijah. Nggak mungkin. Kalau indah wa kalimatun wa qailuha, itu yang diomongin sama juga bohong. Makanya ada kalimatnya lakali, tiba ngomong aja dewek. Kalau kata Allah, nggak bisa. Tuhiho, ibu tahu tuhiho? Itu tuhiho itu binatang. Dia masih bedroom. Tuhiho itu binatang dari India. Masih saudara kita, tubila namanya. Masih saudara ya tubila, tubila. Nah, supaya diilmui bagaimana didik anak yang soleh, supaya nanti status kita di alam barzakh. Abang kan sering ganti status kan? Tadi kan ganti status tadi kan? Alhamdulillah nih bisa ngaji. Nanti ganti. Besok diganti lagi status. OTW Cibodas, bukan begitu ya? Ibu yang mau ke Tanah Abang udah mau ngomongin Bohina kagak nyampe-nyampe. Status kita ganti-ganti mulu itu supaya orang lihat. Coba Bu, ganti status nanti di alam barzakh apa anak yang soleh. Tuh diganti statusnya. Yang bisa ganti status anak yang soleh. Yang namanya nyesel nanti anak yang soleh. Begitu kita mau meninggal, kelihatan solehnya nih, nafas kita udah ambekan, kita udah seger. Yang anak yang soleh tahu ditakkin kan, apa dia? Takkin dibimbing dong. Ayo mbak ngomong mbak, la ilaha illallah, la ilaha, dibimbing ngomongnya supaya nanti diangkat itu nyawanya pelan-pelan, nggak sakit. Asal jangan bacanya begini. La ilaha illallah. Bapaknya bilang tiada Tuhan selain Allah, jangan. Atau baca begini, la ilaha illallah, jangan. Bapaknya juga bangun, dekat kepada dong. Biasa aja, la ilaha illallah. Diajarin sama anak yang soleh, karena anak yang soleh tahu, toh nanti bapak lu meninggal, gini ya. Bagaimana tampilannya Ustaz? Di kupingnya la ilaha illallah, la ilaha. Nyawa ditarik, begitu ditarik nggak sakit loh. Nanti di kiamat Israil itu ditanya sama Allah, Israil semuanya udah pada modal, tinggal lu dewek-dewekan, ayo dah cabut. Kata Israil, iya saya bilang ya Allah, iya cabut, dicabut dewek. Sakit kok, sakitnya di sini. Apa kata Israil? Ya lah, kalau saya tahu dicabut nyawa sakit, saya mah pelan-pelan aja marah nyambut orang dari Jambi. Dari tahu sakit, supaya nggak sakit statusnya dirubah sama anaknya soleh. Begitu status masuk ke kuburan gelap, kok gelap dah? Ditempelin dinding hari kan, anak yang soleh muncul lagi masjid. Tabarakalladzi biyadihil mulk, dibaca tabarok, nyampe kiriman ke bapaknya. Begitu mau dikempret sama mereka,
Oh, kalau jadi apa? Anak kamu cetak baru. Begitu malam Jumat anak yang ngaji di sini baca Yasin, mau digibel, kagak jadi lagi. Gara-gara anaknya berubah status bapak. Lah anak kita sekarang beda sama orang zaman dulu. Dulu asal dipanggil di masjid. Kalau dulu kan kita asal kita kagak ngaji, bapak kita kan yang disambut kok. Berangkat kagak, kalau kagak berangkat sama, berangkat. Ustadznya juga paham, ada lenong di lapangan kobra. Di kita lagi ngaji di sini, di lama-lama yang ustadznya ngaji lama gitu udah begini belum selesai takut baca nonton lenong. Nggak percaya ya. Begitu ngaji oh anak sekarang ngaji dibaca, dibuka handphonenya, welcome to the world village, my welcome FM kapten oleh kirain saya diambil sama bapaknya supaya kali sholat kalian. Sini dong main handphone aja lu, diambil handphone. Kalau tuh bapaknya main ular-ularan. Anak kita udah begitu beda sama zaman dulu. Anak kita di kamar sendirian, jangan dipikir dia lagi ngapain, asal paketnya ada aja. Antengnya di dalam. Apa yang terjadi, Apa yang terjadi, Bang? Anak kita nggak kayak dulu. Ada hubungan sosialisasi kan zaman dulu sama orang kenal. Nih misalkan saya ditanya di Solo di Grand Wisata, abang katanya kenal sama bapak itu, kagak bapak orang yang katanya tukang karir. Oh di sana di rumahnya. Karena sering bergaul, ketemu sama orang. Lah kalau bocah kita, akal aja di kamar, kagak kenal orang. Main handphone aja, tuh Yahudi gara-gara supaya hubungan sosial kita putus Bang. Di kamar sendirian, ketemu orang agak mau. Kasih handphone orang yang mau diminta juga lu anak. Asal izin paket aja. Minta duit buat beli paket 50.000. Macam-macam. Nah, masih ada kesempatan. Kita masih pada hidup, masih ketemu sama bocah, masih ketemu sama cucu. Nih mau nyetak anak walas solid pakai ilmu. Bagaimana ilmunya? Saya mau nggak pernah mondok. Terus saya pengen ini bocah ngaji, tenteng, Ustaz, kamu. Ini maaf dah. Kalau ini kan saya di sini kan ini begitu pulang saya kan dikasih amplop ini. Entar ini, iya, terus aja kasih ya. Terus nanti dikasih kan orang. Jauh di pulang. Orang apa-apa. Kalau kata guru saya begitu, maksudnya diilmuin dikit-dikit, pakai ilmu. Maka saya kurang tapi suka kalau misalkan saya ceramah. Dulu saya juara dulu ceramah tuh, kata Selangit, Kecamatan Cibitu, saya ceramah juara. Asal ini juara. Lama-lama kemarin saya malas dibilang ceramah murid kayak ogah. Tapi kalau ngaji saya mau kayak gini, saya ngaji mau. Tapi yang lain mau ceramah silakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngaji baru mau. Nih ngaji di sini, nanti kan saya pulang amplop. Saya biasa di amplop di sini 1,5 juta. Bapak pada tawa. Ya udah. Saya mau bisa paham Pak, ibu amplopnya berapa. Tenang, kita ilmuin sekarang. Kita ilmuin. Saya punya guru, Saya punya guru. Guru saya punya guru lagi. Guru saya punya guru lagi. Maaf, kita ngomongin ilmu. Kalau saya ceramah, taruhlah masih di Cakung. Saya ceramah di sini. Ceramah saya buanjol kayak setil kan. Ramai ibu pada resep. Begitu saya diamplopin, pulang kan saya. Pulang udah beres. Saya pulang. Tanggung jawabnya di mana? Agak ada. Nanti kalau bapak ada pertanyaan, mau nanya siapa orang udah kabur. Tinggal diamplopin. Tapi kita ngamplopin berapa? Berani 10 juta lah. Coba dah. Ya saya juga pernah ngundang dia kan, pernah ngundang kiai, berani kita 10 juta. Tapi dia nggak mau kiai ngaji begini. Apa? Nah, tapi saya tahu karena saya juga tukang ngundang ya. Maka kalau nggak diilmuin, saya gedek udah begini. Kalau kagak diilmuin, kalau kagak pakai ilmu, ini saya udah gedek begini. Tapi kan karena diilmuin saya punya guru nih, kata guru saya begini.
Ini ngaji yang benar-benar lu dapat pahala. Begitu bang, bapak ibu, kalau muda di acara maulid, orang amplop itu Ustaz ambil proposal, atau yang keliling lah, yang keliling. Ini saya ingat ya. Assalamualaikum, dilihat apa? Maulid. Ada yang kesel sih kan? Maulid besok isrok lagi katanya. Besok ini lagi kasih juga. Itu 10.000 hasil daripada gedek sama orang PKM. Kasih aja. Ceban kayak gitu. Emang semuanya itu ikhlas Pak, belum gantung. Tapi begitu dikumpulin tuh duit, ya buat bayar kiai kan? Begitu 3 juta hasil dari duit itu tadi kumpul dibawa sama kiai hasil dari kesel tadi dibawa pulang. Nah mau bagaimana dah? Berarti kita duit orang pada kesel, gendek ya. Nah kalau kata guru saya cari nggak apa-apa. Nah buat kamu bikin pengajian yang nggak pernah minta biaya sama santri. Oh di pondok saya boro-boro sebentar gitu, karena saya tahu saya punya guru itu ngaji kayak begitu katanya. Bayar kiparat namanya apa kiparat? Denda. Setiap kali kita dibayar begini, lu harus tambahin jamnya buat yang gratis. Orang datang, aku sudah minta bayaran. Sebab kenapa? Duit yang lu terima, siapa tahu ya orang yang pada kesel. Dikencengin begini, dia lah. Maulid ya, gue tahu itu maulid. Mari maulid gue kurang tapi seru. Kenapa? Yang ceramah gue gak resep, tapi lu ngasih gue berapa goceng. Kita kumpulin. Tapi kita mau bagaimana kalau gak diilmuin kok? Kalau gak diilmuin, kita dosa mulu orang. Maka kita ilmuin Pak. Nih ngaji fikih, bapak ibu gak datang. Ngaji fikih kan fardu ain ya. Sholat bagaimana caranya, wudu bagaimana caranya, nanti tumaninah bagaimana. Ibu bapak itu fardu ain datang, pribadi sendiri yang disentuh. Kalau nggak tahu nggak bisa, dosa ibu. Kalau nggak tahu ada masalah wudu, dosa. Ada guru kagak mau nanya, ada ngaji fikih kagak mau datang. Sampai gini hari doa mandi junub dia kagak tahu, anak menerima. Doa mandi junub kagak tahu, emang abang tahu? Cek, ini jangan tanya gue. Tiba mandi junub aja gue paham apa bang? Lalu kan guru gue udah tujuh sih. Apa bang? Allah balik lana simar aja panas. Ya, doa makan itu. Kita ilmu begitu fardu ain, begitu maulid ada acara fardu ain enggak datang 3 orang aja di acara maulid sama ibu ada dosa. Cuman kan kita ilmuin, iya fardu ain kita datang, maulid kan syiar. Nanti orang pada ngumpul, coba kalau kagak diilmuin maulid apa tuh buang duit nih. Jadi dikumpulin katanya buat sini dibawa pulang sama dia. Begitu makan kita pada bawa ada besek lagi udah kok kagak pun panitia budak banget besok yang kasih ngumpul. Tapi kalau kita nggak ilmuin kita susah loh. Nah makanya diilmuin, diimbangin pakai ilmu. Yang maulidnya syiar, ngumpulin silaturahmi, ngaji begini juga nambahin ilmu, dua-duanya ambil. Nah itu maksudnya keilmuannya. Nah kembali pada walad yang soleh terakhir. Waladun soleh satu muzakar. Muzakar itu laki. Ibu yang di pojokan yang lagi begini. Emang laki gua katanya. Perempuan kagak gitu. Tenang bu, makanya diilmuin. Setiap muzakar itu sudah menunjukkan muannas. Golib namanya. Jadi kalau ditunjukkan kalimat muzakar bukan berarti ibu gak disebut. Artinya apa? Maknanya apa? Mau anak laki-laki ya, mau anak perempuan ya, asal soleh dan solihah dia bisa merubah status orang tuanya. Dia bisa merubah status orang tuanya. Bapak yang hari ini pernah ingat ke Cibodas, pernah ke Cibodas?
Norak Pakis Kudus belum pernah. Pakis orang guna apa baik ibu di jalan. Orang ditanya sama orang Poina, iya. Posano, iya. Umur, iya. Poneneng, iya. Habis pergi dari mana aja kemarin? Ke Tanah Abang, beli kebaya buat nanti acara pengejek. Kagak ditanyain kok. Tapi yang ditanyain, Pak, Bu, sujudnya nanti bakal selesai Ibu. Sembayangnya bakal kelar gara-gara meninggal. Kita meninggal, sujud kita selesai, Pak. Zakat kita selesai, sholat kita selesai serajin-rajinnya. Apa? Pasti meninggal, beres. Allah cuma nanya sama kita, ini sujud siapa yang nerusin? Sujud bapak yang berhenti itu siapa yang nerusin? Ini anak yang soleh. Makanya dalam Fathul Mu'in ada tuh anak yang soleh nanti bisa sholat buat kodok bapaknya. Anak mau soleh bisa kodok bapaknya kalau bapaknya meninggal, terus dia mau ganti sholat bapaknya bisa. Ditanya sama Allah, kelar ini nanti diterusin kagak sujudnya sama siapa? Sama anak lu. Lah cita-citanya gampang, saya mau ke Pakistan kagak, apalagi diajak Uzbekistan, saya mau kagak mau Palestina apalagi. Saya pengen anak saya nerusin sujud nanti sujud saya selesai, biar nanti anak saya nerusin, biar nanti anak perempuan saya nerusin sujud saya yang berakhir. Dan kita udah meninggal, begitu anak kita angkah sholat kagak, asal johor kagak berangkat, sholat kagak gitu. Asal-asal anteng-anteng main. Ditanya sama Allah, kau perlu lihat anak. Dikasih tahu kagak? Kalau Allah kasih tahu dalam Ibnu Katsir tafsirnya itu dikasih tahu saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kelakuannya orang yang hidup nanti dikasih unjuk kepada orang yang meninggal. Kenapa? Yang ngasih unjuk siapa? Alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang ngasih tahu. Gampang buat Allah nyuruh sama malaikat. Anak lu malam Jumat orang buat Yasin, botol cekek. Kenapa botol itu lehernya kecil? Karena dicekekin mulu kan? Oh begitu anak kelakuannya begini dikasih unjuk sama emaknya dalam kubur. Dia bilang gini, Allahumma ilhum wahdiyahu. Ya Allah, anak saya, iya itu anak saya. Malam Jumat orang baca Yasin, tapi dia cuma nyekek botol. Maafin ya Allah. Agak ada sih. Kenapa? Udah beda alam soalnya. Kita di alam barzah, ini bocah di alam dunia. Tapi kalau si anak ini soleh, anak ini bisa terusin sujud bapaknya, dikasih juga sama Allah, maklum anaknya ngaji, rajin segala macam. Oh, apa kata alam barzah di sini? Istabsyar, gembira dia. Begitu gembira di kuburan, dapat paket dari anaknya. Kalau bini kita kan emang jago dia zikir tuh. Paket. Zikir kalau malam ya banyak zikir. Allah. Langsung ijabah itu besok lagi. Paket, ya begitu. Dari malam zikir dimilih di raja aja. Di Shopee, besok saya pikir kita masuk, bang, abang, ya saya tidur duluan ya katanya. Oh iya dah, jam 9 kita mau nonton bola. Ibu-ibu masuk, begitu kita masuk jam 10 di lowong, tapi ini gue tidur. Loh kok spray nyala? Spray nyala? Kalau temen handphone begini bang? Ya begitu. Kita ganti status kita nanti, masih ada waktu. Jadikan anak kita soleh dan solihah yang nanti bakal ngebantu kita di alam barzah. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Orang mana kagak ada yang mau nanya? Silakan dari ibu atau bapaknya ada yang mau nanya tentang materi kita hari
ini shadaqatun jariyatun atau shadaqatin jariyatin yang diapit dengan ilmun yuntafa'u bihi, kemudian baru waladun saleh yang disampaikan. Silakan untuk bertanya atau di luar materi juga tidak apa-apa. Silakan. Ngemeng-ngemeng ada Ya, sarapan ya? Ada ya? Langsung aja. Kalau di sarapan jangan lama-lama aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang meninggal di regenerasi atau Al-Fatihah, kalau kata kita nih, kalau saya nyampe Pak, nyampe ke Al-Fatihah dan biasa kita Pak ya di alam kubur ya. Nah, ada orang yang menanyakan dari mana? Itu dari apa? Ada yang tanya saudara itu apa Pak Ustaz? Lagu-lagu saya. Lagu-lagu saya. Ya, Pak Ustaz jawab. Saya jawab ya. Nyampe kagak nyampe. Nih tadi saya bilang kan, ada yang namanya ayat Quran ditafsirin. Apa ditafsirin? Maksudnya dimaknai supaya kita lebih paham. Kalau kita belajar tafsir jalan lain, nggak ada tafsir yang masalah kayak gitu-gitu. Karena tafsir jalan lain yang kemarin yang dikajian ini memang lafaz per lafaz. Gak salah kita belajar tafsir jalan lain, tapi kalau lebih mantap lagi belajar tafsir, namanya tafsir Nurul Mansur, kitab yang dikarang sama Imam Suyuti yang kayak kemarin. Karena itu Imam Jalalain Suyuti, pengarang kitab tafsir jalan lain. Beliau punya kitab lagi namanya Nurul Mansur. Di situ datang. Nah, termasuk pertanyaan tadi. Nah, Ibnu Katsir beliau menafsirkan, bisa enggak amalan kita itu nyampe atau tahu itu orang yang sudah meninggal? Bisa. Apa kata Allah? Wa qul surah At-Taubah, kalau nggak salah At-Taubah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kata Allah begini sama Rasul kita Nabi Musa Muhammad, ngomong Allah, Muhammad, silakan umatku katanya mau bagaimana? Mau ngomongin masalah dia mau maksiat silakan, dia mau ngomongin masalah berbuat jahat silakan, baik silakan, kata Allah. Nah ini kalau di usul fikih namanya amrun bitahdidun. Kalau nggak di usul fikih caranya itu nyuruh tapi nakut-nakutin. Kalau kayak jadi gini gampangnya, ini bocah lagi naik pohon jambu, mana hujan itu, hujan gede, lu naik kagak? Ayo, lu naik kagak? Tapi kita harus sedia. Ayo naik, lu naik, kalau bocah takut ya. Nah itu bahasanya gampangnya amrun bitahdidun. Silakan mau berbuat baik, silakan mau berbuat jahat. Fasayallahu amalan. Allah melihat perbuatan kita. Setelah Allah melihat, apa kata Allah? Dikasih tunjuk wa rasuluhu, amal kamu nanti akan ditindaklanjuti, dikasih tahu kepada Nabi Muhammad. Kayak puasa Senin Kemis dari mana ini? Ibu Senin Kemis dari mana? Siapa lagi yang dikasih tahu? Diterusin wal mu'minu, orang yang beriman, hidup. Bapak ibu tadi berangkat kembali karena dia tahu kan mau kemana kawan itu. Oh ada pengajian, kelihatan kita yang ini mau itu. Nah Ibnu Katsir menafsirkan wal mu'minu, ditafsirkan oh bukan lagi orang hidup sama hidup, tapi orang al-maut lil hayat. Tapi orang yang sudah hidup, yang hidup bisa tahu